karena itu memang harus satu arahan dan juga barangkali pimpinan nanti yang dilakukan oleh DPP kepada DPW dan DPP. Bagaimana membangun komunikasi publik kepada masyarakat? Hanya dengan cara itulah kita dapat membangun opini, menarik simpati dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, ya bukan dengan cara-cara yang lain. Bandingkan kalau kita melakukan bakti sosial, berapa lama, berapa kali dalam setahun kita melakukan bakti sosial? Kita melakukan ceramah, pengajian, pembinaan, kelompok-kelompok. Paling sanggup kita melakukan sebulan sekali. Itu sudah lama kan kita melakukan. Satu media sosial tidak ada 24 jam siang dan malam yang mempengaruhi pikiran setiap orang. Ya, dia memberikan informasi kepada setiap orang tentang apa yang harus mereka pilih, apa yang harus mereka lakukan. Dan karena itu, saya kira partai tetap mengkombinasikan antara partai ideologis dengan partai betul-betul programatik itu ada landasan ideologis, ya, dan memang tetap harus kita jaga bahwa partai ini adalah partai Islam, partai nasional kebangsaan Indonesia, dan kita harus menjelaskan bahwa yang kita lakukan dan kita perlu adalah nilai-nilai Islam itu sendiri, prinsip-prinsip Islam yang universal, etik Islam yang kita butuhkan dalam membangun dan memperkuat bangsa dan negara kita sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Harus kita jelaskan semua itu. Karena yang menjadi cita-cita kita bersama adalah membangun masa depan Indonesia yang kuat, negara yang makmur, negara yang adil dan sejahtera, tapi negara yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip iman dan takwa, prinsip-prinsip etika yang kita pegang teguh sehingga kita tidak terjerumus kepada sekularisme pada satu sisi, tapi kita juga menghindari menghindarkan diri kita semua dari terjerumus pada sisi yang lain, yaitu konservatisme dalam menafsirkan Islam dengan dasar Islam tidak relevan dalam perkembangan zaman dan ingin membawa masyarakat ke masa depan. Itu tetap kita jaga, tapi orientasi kepada program juga harus kita lakukan. Apa yang konkret yang harus kita lakukan sekarang? Intinya adalah bagaimana kita mampu mengartikulasikan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita semuanya. Kadang-kadang persoalan keadilan lebih daripada persoalan ekonomi, lebih daripada persoalan ekonomi juga terkait dengan masalah keadilan juga. Tapi kesewenang-wenangan, penindasan, tidak ada yang penghormatan terhadap hak dan martabat manusia merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan bersama-sama sehingga partai Bulan Bintang tetap menjunjung tinggi jargon atau semangat dari keadilan yang menjadi inti partai perjuangan partai setiap partai ini berdiri. Saya berharap dengan konsolidasi yang intens kita lakukan di pusat maupun di daerah-daerah, dan saya berharap nanti disusun program bersama-sama. Katakanlah besok saya Sabtu ada di Pontianak, saya akan memberikan kuliah di Universitas Tanjung Pura. Dan dia juga akan memberikan satu kegiatan, ada juga kegiatan dialog. Bagaimana saya datang? Orang dulu juga siap. Sesuai saya datang kepada satu daerah, saya orang dulu orang bina itu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Ya. Awal bulan Juni kalau tidak salah, ya, jangan pergi ke Aceh. Ya, jangan pergi ke Aceh dan ada acara di Universitas Islam UIN, orang yang di Banda Aceh. Itu juga akan lebih juga kumpul sama-sama. Jadi sekaligus kita jalan, kita melakukan suatu konsolidasi. Ya. Kita juga harus bicara dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di daerah-daerah, entah itu HIPI, PII, ISMI dan lain-lain. Dan juga gerakan-gerakan pemuda lokal di sana. Kita menjadi komunikasi yang intens, komunikasi yang baik, supaya kita kemudian dapat menurut politik yang kita harapkan akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi 2029 yang akan datang. Jadi jangan tunda-tunda lagi, ya, agar selesai urusan internal partai. Jangan kita terus bikin soal itu. Jangan
terlalu menghabiskan energi pada persoalan-persoalan seperti ini, karena persoalan-persoalan itu akan selesai dengan sendirinya. Ya. Kalau dulu enak-enak aja dia bilang, di dunia ini persoalan cuma ada dua, persoalan yang bisa diselesaikan dan persoalan yang bisa diselesaikan. Persoalan yang bisa kita selesai, sudah kita selesaikan. Yang nggak bisa kita selesaikan, jangan kita pikirin dulu. Nanti lama-lama dia juga akan ada jalan. Tetap optimis terhadap partai kita ini. Ya, saya dengar kemarin ngomong dan kawan-kawan Gerindra katanya, wah, PBB sekarang sudah hebat ya. Dari mana saya bilang? Katanya surveinya sudah meninggalkan P3. Saya juga katanya P3 0,5, PBB sudah 0,7. Maupun juga tetap kita melakukan konsolidasi ini. Yang kedua juga kita harus jamin tingkatkan kerjasama dengan koalisi yang ada sekarang ini. Koalisi di bawah pemilihan presiden, dan kita berharap sebenarnya bagaimana ke depan antara partai-partai politik dalam koalisi itu juga saling support satu dengan yang lain. Jangan kemudian pilpres kita satu, tapi ketika menghadapi pemilu DPR dan DPRD kita malah berkompetisi tidak sehat antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita harus memecahkan persoalan-persoalan ini sehingga kita bergerak bersama. Tugas-tugas seperti ini tugas kita semua. Saya tahun ini memang tidak terlalu banyak aktif. Hari ini saya memang harus banyak aktif. Kepada semua, tugasnya ada di sini. Tidak sama pada sini ada. Saya juga tidak sepenuhnya dapat memuaskan partai ini. Tapi partai silakan jalan, saya tidak perlu banyak intervensi atau begini-begini. Tapi barangkali saya akan membantu dan memberikan arah bagi perjalanan partai ini. Dan juga untuk menjaga supaya partai ini tidak mengalami kecepatan dari dalam. Nanti menjadi tugas saya dan tugas para senior yang lain. Dan insyaAllah saya akan mengajak para senior ini untuk kembali aktif terlibat dalam pengurusan partai, sehingga kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini kita akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang memang kita harapkan bersama adalah bahwa tidak ada lagi besok yang kita harapkan bersama, baik untuk presiden maupun untuk dewan perwakilan rakyat. Walaupun ada, tapi bagaimana kita merumuskan itu tidak mungkin sulit kepada partai-partai ini. Kita tahu bahwa pemilu di negara kita ini termasuk pemilu yang paling sulit di dunia. Untuk mendirikan partai saja yang mudah. Mendirikan partai harus diverifikasi keanggotaannya sampai ke kabupaten kota. Ya, baru kemudian disahkan berdiri sebagai sebuah partai. Sudah berdiri sebuah partai, ya, harus itu pemilu diverifikasi lagi sampai ke bawah. Dan ketentuan-ketentuan tentang verifikasinya itu sangat sulit begitu tertanggungjawabkan. Misalnya partai bisa ikut pemilu kalau terverifikasi ada 1.000 anggota per kabupaten kota di seluruh tanah. Bukan satu aja nggak bisa. Itu yang terjadi yang kita dulu di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, tidak lolos di satu kabupaten mengakibatkan partai tidak lolos di seluruh provinsi dan tidak bisa ikut pemilu. Dan akhirnya kita baru bisa ikut pemilu setelah kita memenangkan itu. Ya. Pertama kita memenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kedua kita memenangkannya di Bawaslu. Ya. Setelah KPU kalah berhadapan dengan kita, berharap kita yang akan datang ini kita tidak lagi harus bertarung seperti itu, apalagi sepertinya sudah ada pembicaraan internal pemerintah untuk DPR terhadap partai-partai yang sudah berkali-kali atau sudah pernah ikut pemilu sebelumnya, itu tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. Tapi kita jangan sendiri, anggap aja verifikasi tetap ada, dan karena itu konsolidasi kita jalankan dari sekarang dengan menunggu pembahasan RUU selesai. Kalau RUU selesai tidak ada lagi verifikasi, kita sudah melakukan konsolidasi.
Kalau sekiranya tetap ada verifikasi, maka kita siap untuk menghadapi verifikasi itu sendiri. Nah, jadi saya katakan tidak mudah untuk verifikasi partai itu, karena 1.000 kabupaten partai yang berikut pemilu katakanlah ada 30 partai, berarti harus punya 30.000 anggota di satu kabupaten. Cukup banyak kabupaten yang penduduknya tidak sampai 30.000 orang. Jadi bagaimana untuk memverifikasi partai itu di daerah itu bisa ikut? Ya. Kalau kenyataannya misalnya 20 partai itu pemilu, sedangkan kabupaten itu penduduknya cuma 16.000. 16.000 itu mulai dari orang tua sampai bayi. Katakanlah yang punya hak pilih itu dari 16.000 itu ada 9.000. Tapi nyatanya partai yang ikut pemilu 20 partai, tapi tidak benar verifikasi. Tidak sampai 1.000 tiap partai anggota ini. Oleh tiap partai mungkin ada satu partai misalnya punya 2.000 anggota di kabupaten itu, dia sudah mengambil calon anggota dari partai yang lain. Jadi banyak hal ya. Sebut ini mudah-mudahan kita selesaikan. Tapi saya pikir itu urusan yang besar. Dia kan urusan DPP. DPP yang menyelesaikan itu, saya juga akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Pada tingkat lobby, pada tingkat rumusan rancangan undang-undang. Jangan duduk kadang-kadang urus DPC ribut aja soal. Kamu tuh urusin DPC kamu aja. Dengan urusin itu. Tapi itu aja kita yang tiap hari sama-sama sih jadi malas juga. Kita fokus yang ini kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan kita terlalu mau urusan itu urusan di pusat. Kita juga sebaliknya di PP ditanya urusan yang ada di sebuah desa atau sebuah kecamatan, dia nggak bisa mikir soal itu. Itu harus diselesaikan oleh pengurus DPC sendiri paling tinggi. Ya. Kalau kabupaten diselesaikan, jadi kita itu tetap menjaga hierarki partai ini sehingga partai ini betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Nah, karena itu tugas DPP lah yang mulai hari ini yang melakukan pemilihan di daerah-daerah membenahi pengurus yang ada di daerah-daerah itu, ya, jangan sampai ya, baru kelihatan kalau pemilu. Satu hal yang saya pesankan kepada saudara-saudara bagi pengurus partai, dengan pesan dari Haji Ahmad Dahlan kepada Muhammadiyah, katanya hidupilah Muhammadiyah ini, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan bersama. Hidupilah PBB ini, jangan mencari hidup. Ini partai dibentuk tujuannya itu untuk meraih kekuasaan. Kalau nggak meraih kekuasaan, bukan partai namanya. Ormas namanya, organisasi sosial. Partai itu jelas tujuannya kekuasaan. Jadi Anda jadi pengurus partai, jadi kader partai, bagaimana caranya supaya mendapatkan porsi kekuasaan itu? Bagaimana dia terpilih jadi anggota DPRD? Bagaimana dia terpilih jadi anggota DPR? Bagaimana dia terpilih jadi anggota kabinet? Bagaimana sebenarnya itu tugas partai. Tapi bukan untuk bagaimana saya bisa makan minum, bagaimana saya bisa nyekolah anak, itu salah itu. Kalau begitu jangan jadi pengurus partai. Ada masuk organisasi yang lain. Karena Anda berjuang untuk partai ini yang akan Anda dapatkan itu jabatan politik. Gemeteran tangan aku. Bukan bagaimana saya bisa nyekolah anak, bagaimana bukan partai. Tidak partai pusing menghadapi keputusan. Segala macam kalau kita tidak concern berarti kita sendiri juga keputusan itu yang WA kita tiap hari sini ditunggu segini ribuan lagi. Jadi ada berjuang supaya Anda terpilih jadi anggota DPRD, disitulah ya Anda mengabdi melalui partai ini. Kalau pun ada rezeki dari situ, bagian untuk membantu partai, bagian untuk ya ada dalam keluarga Anda sendiri. Jadi kadang-kadang itu kita yang betul kalau enggak
partai tergantung pada BP. Pemilu yang lalu tergantung pada keluarga kami. Harus dijual uang lebih 100 miliar. Hasilnya apa? Transaksi apa? Uang itu, uang ini, uang ini. Kan dengan saksi gitu. Jadi partai juga dengan digantungkan kepada keluarga, tapi tetaplah partai itu jadi partai milik kita bersama. Kita berjuang bersama-sama dan kita mengharapkan kita untuk mencapai tujuan itu karena memang ada niat yang sama, niat yang baik yang sama di antara kita, dan kita berharap kita akan lebih baik tampil di waktu-waktu yang akan datang. Dan sekarang saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk mengurus partai ini. Ya. Yang kedua, untuk menjadi penasehat, membantu sana, bantu sini, tapi jangan terlalu banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Itu lebih baik diserahkan kepada DPP dan yang tahu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tantangan zaman. Dan karena itu terus yang kita susahkan harapkan betul-betul solid. Sekarang ketua umum, pejabat ketua umum dan sekjen ya Pak Sekjen lebih banyak pengalaman, sudah jadi bupati, kali jadi pengusaha dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu juga berapa kali juga ikut jadi calon kepala daerah walaupun belum menang gitu. Tapi paling tidak sudah ada keterlibatan, ya, keterlibatan. Pernah juga maju sebagai calon anggota DPR yang walaupun belum berhasil. Ya, tapi ya, terus saja. Artinya memang kita sudah ada pengalaman keterlibatan dalam politik, ya, dan keterlibatan itu penting. Pengalaman itu penting bagi kita semua, pengetahuan juga penting bagi kita semua. Apalagi kita ini akan mengisi jabatan-jabatan politik. Antara pengetahuan, antara ilmu dan pengalaman itu saling menopang mengisi satu dengan yang lain. Kalau kurang ilmu tapi punya pengalaman panjang, bisa juga. Iya. Punya ilmu banyak, pengalaman kurang, bisa juga. Dalam baiknya dia punya ilmu, dia juga pengalaman empiris menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Itulah saya kira pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus PBB yang baru yang dikonsolidasikan dan dilantik segera dalam waktu yang dekat ini. Dan kemudian juga saya ucapkan selamat kepada seluruh para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Teruslah berjuang dan bergandakan kekuatan kita di daerah-daerah. Yakin kita bahwa kita punya potensi. Sayangnya potensi kita itu tidak tergarap dengan sebaik-baiknya dalam beberapa kali pemilu terakhir ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.